menyempurnakan pembahasan, saya buka sesi pertanyaan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya pertanyaannya cuma satu, Pak. Kita salah Ali. Kadang-kadang kita ngomong kita bukan nabi, kita bukan wali, kita bukan ulama, misalnya itulah asalnya. Kadang-kadang doanya nggak jabah itu loh. Kita bukan nabi, bukan wali, bukan ulama, kita doa sampai pojoknya ijabah. Nah itu gimana? Ya, masalah doa berarti ya. Kenapa doa kita tidak pernah diijabah? Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebetulnya doa kita itu sudah diijabah oleh Allah. Cuman kitanya yang tidak sadar. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Itu janji dari Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Setiap kita berdoa, pasti doa kita dikabulkan oleh Allah. Cuman kita saja yang tidak menyadarinya. Di dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah ada 4 cara Allah mengabulkan doa kita. Pertama, doa kita dikabulkan sesuai dengan permintaan dan pada waktu itu juga. Cuman yang pertama ini jarang, Pak. Minta kepada Allah, Allah kabulkan sesuai permintaan pada waktu itu juga. Jarang orang yang seperti ini. Yang seperti ini biasanya para nabi dan para wali-wali Allah, ya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seseorang sesuai apa yang dia pinta, tapi nanti, bukan sekarang, ya. Kenapa doanya atau ijabah doanya Allah undur? Allah pilihkan waktu yang tepat karena itulah yang terbaik untuk hambanya. Kalau dikabulkan sesuai permintaan pada waktu itu juga, itu tidak baik untuk hambanya, tidak baik untuk orang tersebut. Contoh, orang punya gaji baru UMR. UMR berapa duit, Pak? 5.600.000. Dia doa kepada Allah minta Alphard. Bayangkan kalau Allah kasih Alphard pada waktu itu, kira-kira bagaimana? Mudarat buat dia, ya. Bingung dia nanti bagaimana ganti olinya, servis bulanannya, kemudian pajak tahunannya. Bingung, Pak. Gaji baru UMR, anak 18. Ya. Jadi kata Allah, wahai hambaku, aku akan kabulkan sesuai permintaanmu, tapi nanti, beberapa tahun lagi, kalau engkau sudah sukses jadi pengusaha besar. Buat Allah itu gampang memberikan apa yang kita minta. Cuman permasalahannya, kalau diberikan pada waktu itu baik atau tidak. Yang ketiga, Allah tidak memberikan apa yang kita pinta, tapi diganti dengan yang lebih baik, yang cocok untuk kita. Kita selama ini doa minta rezeki terus,
Ya Allah, duit, 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 doanya begitu Pak, duit, duit. Tapi oleh Allah diganti dengan kesehatan, diganti dengan anak-anak yang soleh, diganti dengan dimudahkan urusan. Kenapa? Kata Allah, engkau itu tidak cocok jadi orang kaya, nggak cocok banyak duit. Kalau engkau punya duit 10 koper, nggak mungkin engkau hadir ngaji di Babul Huda, nggak mungkin, ya. Maka yang cocok untukmu itu sehat, yang cocok untukmu itu adalah anak-anak yang soleh, bukan duit banyak. Nah, itu yang ketiga Pak. Allah tahu maslahat untuk kita apa. Makanya doanya tidak dikabulkan sesuai permintaan, tapi apa yang cocok untuk, yang terbaik untuk hambanya. Yang keempat, ada seseorang yang berdoa kepada Allah tapi tidak pernah dikabulkan sama sekali doanya oleh Allah. Ada. Sesuai permintaan tidak. Kapan dikabulkannya ditunggu-tunggu sampai mati nggak dikabulin. Nah, orang seperti ini kata Allah, akan aku ganti doa-doa di dunia yang tidak diijabah dengan pahala besar yang akan aku berikan di akhirat. Ada satu riwayat mengatakan, orang ketika di akhirat diberikan oleh Allah satu pahala yang sangat besar Pak. Pahalanya besar, banyak, luar biasa. Akhirnya orang ini bertanya, ya Rob, ini pahala dari mana? Kata Allah, wahai hambaku, inilah pahala-pahala dari doa yang ketika di dunia tidak pernah aku kabulkan. Akhirnya orang itu berharap Anda ini tidak ada satu doa pun yang dikabulkan oleh Allah, itu lebih baik Pak. Kenapa? Karena melihat pahala yang begitu besar. Sehingga ketika itu semua orang berharap agar dulu ketika di dunia tidak ada satupun doa yang diijabah oleh Allah. Karena tadi melihat saking besar pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang doanya tidak pernah Allah kabulkan. Nah, jadi seperti itu ya. Itulah empat cara Allah mengabulkan doa-doa kita. Jadi pertama intinya jangan berburuk sangka kepada Allah. Bukan Allah tidak mengabulkan doa-doa kita, tapi hanya kita yang tidak sadar bahwasanya sedari dulu Allah sudah mengabulkan doa-doa kita. Titik. Wallahu a'lam. Silakan Pak Joy. Semangat Pak Joy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tanyakan tentang masalah amaliyah yang kita sudah kerjakan. Lihat dari tingkat pahalanya itu seperti apa yang tadi, seperti hal doa. Doa Allah akan tidak kabulkan karena sesuai dengan janji Allah akan melakukan semua doa. Namun terkadang hamba tadi kan tidak sadar ya, bahwa doanya Allah berikan kepada yang lain, bukan keinginan dia kepada alfa, kepada alfa terbang, bukan ya. Dengan Allah bukan juga kepada mereka selamanya. Alhamdulillah. Sehingga para jemaah insya Allah akan lebih paham tentang masalah Amin. berdoa tadi. Namun yang saya pertanyakan tentang bagaimana amal-amal kita supaya istiqomah dalam menjalankan harian. Saya tadi berbicara tentang kembali kepada Allah dari awal. Awal kita kembali kepada Allah untuk niatnya beribadah. Barangkali itu yang saya pertanyakan. Mudah-mudahan bisa dijawab dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir, ini kitab hadis yang dikarang oleh Imam Suyuti, ada sebuah riwayat yadullah ma'al jamaah, kekuatan Allah berikan kepada orang-orang yang mau berkumpul. Artinya apa? Artinya agar kita bisa kuat melakukan sesuatu. Dalam konteks ini kuat melakukan ibadah dan istiqomah. Maka
Caranya adalah dengan mengerjakan ibadah secara bersama-sama. Punya komunitas orang-orang soleh, Pak. Ya. Salah satu komunitas orang soleh ya di WhatsApp. Misalkan di WhatsApp ada komunitas pengajian yang selalu sharing video-video pengajian atau video-video lainnya yang bermanfaat. Ya, itu namanya al-jamaah. Seseorang ketika memiliki komunitas teman-teman baik, maka ketika dia ingin bermaksiat, kawan-kawannya akan mengingatkan. Ketika dia mulai bengkok, ketika dia mulai lemah, ketika dia mulai jauh, maka akan ada teman-teman, kawan-kawan yang mengingatkan. Minimal nanyakeun, lah manehna ka mana sih tara datang deui teang di teang. Ya. Para ulama menganalogikan seperti seekor domba. Domba yang berkelompok maka tidak akan bisa diburu oleh serigala. Tapi domba yang terpisah dari kelompoknya, maka domba tersebut akan sangat mudah untuk dimangsa oleh serigala. Itulah ibarat kita. Kalau kita ibadah sendirian, gak punya teman soleh, gak punya komunitas kelompok soleh, maka setan, iblis akan sangat mudah untuk kembali menyesatkan kita, membuat kita kembali bermaksiat, malas beribadah dan lain sebagainya. Ya. Tapi ketika kita berkelompok, punya komunitas pengajian, punya komunitas misalkan subuh berjamaah, punya komunitas anak-anak muda soleh, komunitas hijrah, intinya bersama-sama, maka kata Nabi, yadullah ma'al jamaah, kekuatan Allah akan Allah berikan kepada orang yang mau bersama-sama, berkelompok dalam ketaatan kepada Allah. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, itu secara teknisnya kita harus berkelompok, harus punya teman-teman soleh. Adapun secara amalannya, zikirnya, maka setiap sholat 5 waktu, tempelkan tangan kanan ke dada kiri sebelah bawah, 2 jari di bawah dada, 2 jari bawah dada sini. Ya, nah kemudian baca surat Alam Nashrah Laka Sodrok wa wada'na anka wizrok alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka bacaan ini akan menerangi hati kita yang tadinya hati kita udah mulai gelap, udah mulai males, udah mulai kebayang-bayang maksiat lagi. Maka insya Allah zikir ini akan kembali menerangkan kolbu kita, sehingga kita kembali bersemangat istiqomah untuk beribadah kepada Allah. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak, bisa dilanjut Pak, sebelum tutup. Salam, ada salam. Tutup ada ya. Sudah jam 8 kurang 2 jam ya kita tutup dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat jadi tabungan kita di akhirat. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengistiqomahkan ibadah kita zahiran wa batinan sampai kita semua mendapatkan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma taqabbal min salatana wa siyamana wa qiyamana wa ta'limana wa ta'allumana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin
Bismillahirrahmanirrahim wa narqihim wallahu yashfina wa yashfihim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana i'tarafna bi annana